Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPS pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bagaimana anak-anak? Masih semangat belajar dari rumah aja? Baiklah, kita doakan bersama-sama agar pandemi sekarang ini cepat segera berakhir, supaya kita bisa sekolah lagi, bertatap muka lagi, tidak daring lagi. Ibu tahu kalian itu sudah capek, tapi nggak apa-apa, kita semangat terus. Semangat terus ya, walaupun belajar dari rumah aja. Anak-anak, sebelumnya boleh kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi lagu Kebunku. Ayo didengar ya lagunya. Terima kasih yang sudah nyanyi bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke materi dengan judul memelihara lingkungan di sekitarku. Ada yang tahu bagaimana cara memelihara lingkungan di sekitar kita dan apa saja lingkungan di sekitar kita? Mari kita langsung masuk ke pembelajarannya. Lingkungan di sekitar kita itu ada dua. Yang pertama lingkungan alam, yang kedua lingkungan buatan. Berbagai cara untuk menjaga lingkungan alam. Yang pertama adalah menjaga kelestarian air. Kenapa kita harus menjaga kelestarian air? Karena air merupakan sumber kehidupan kita, sumber energi kita. Ada sebuah riset yang menyampaikan bahwa manusia bisa bertahan 7 hari tanpa makanan, tapi manusia tidak bisa bertahan selama 3 hari tanpa minuman. Fungsi yang tadi Ibu jelaskan, fungsi air juga. Yang pertama adalah untuk memasak, kedua untuk mandi, ketiga untuk mencuci, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian air dengan cara yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua tidak menggundulkan hutan sebagai daerah resapan air, yang ketiga adalah menggunakan air dengan secukupnya, tidak berlebih-lebihan ya. Kedua, menjaga kelestarian udara. Nah, menjaga kelestarian udara ini sangat penting karena manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan udara untuk kehidupan. Udara biasa disebut dengan O2 atau oksigen. Sampai kita mencemari udara ya dengan asap-asap pabrik yang berlebihan, kendaraan bermotor, kendaraan mobil itu dapat menyebabkan polusi udara. Lalu bagaimana Bu caranya agar tidak terjadi polusi udara dan udara yang kita terima itu baik? Yang pertama adalah menanami pohon
pohon di sekitaran tempat kita tinggal agar menghirup karbon dioksida tersebut dan akan dikeluarkan lagi menjadi oksigen. Yang kedua, untuk pabrik-pabrik sehendaknya mengeluarkan udara melalui cerobong asap. Yang ketiga adalah menjaga kelestarian tanah. Tanah merupakan sumber kehidupan bagi kehidupan manusia. Disitulah hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan dihasilkan. Kualitas tanah yang baik akan menghasilkan perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang baik untuk kehidupan manusia. Tanah yang subur maka akan menghasilkan hasil bumi yang baik. Tapi sebaliknya, jika tanah tersebut tandus maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagaimana cara agar tanah tidak tandus? Yang pertama adalah menyuburkan tanah. Bagaimana menyuburkan tanah? Menyuburkan tanah bisa dengan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini bisa didapat dari daun-daun kering di sekitarnya atau dari kotoran hewan. Nah, jika ada di sekitarmu tanah yang mulai tandus, segeralah tanami tanah-tanah itu agar bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Ini cara agar tanah ini terjaga kelestariannya. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama organik dan kedua anorganik. Yang organik bisa kita buang tadi ke tanah tersebut sebagai pupuk, tapi yang anorganik ini kita buang ke tempatnya ya. Jangan sampai kita merusak kelestarian tanah tersebut. Dan juga yang kedua, kita dapat jika tadi sudah kita mendapatkan penjelasan bagaimana cara memelihara lingkungan alam, nah sekarang masuk ke yang kedua, bagaimana cara kita menjaga lingkungan buatan. Yang pertama adalah menjaga ketertiban lingkungan. Nah, yang suasana aman, damai, tentram merupakan keinginan kita bersama di antara lingkungan tersebut. Maka dari itu pentingnya kita kerukunan antar lingkungan seperti tetangga. Kita harus gotong royong. Jangan coba tebak? Jangan apa? Jangan cuek. Kita harus mempunyai toleransi dan jangan membeda-bedakan antar tetangga. Menjaga kebersihan sekitar. Nah, banyak cara agar kita menjaga kebersihan sekitar ini. Yang pertama, dengan tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Agar lingkungan kita menjadi bersih, rapi, tertib, dan sehat. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjaga kebersihan akuarium atau kolam. Nah, di sini juga termasuk ke dalam lingkungan buatan, alam buatan. Nah, tiga, menjaga kebersihan akuarium atau kolam. Nah, kita harus juga menjaga kebersihan akuarium atau kolam ini agar tidak kotor dan menyebabkan penyakit seperti penyakit DBD yang disebabkan oleh nyamuk yang banyak bersarang atau bertelur di genangan air yang tidak mengalir. Setelah kita mengetahui bagaimana cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan, sekarang kita masuk ke contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, sekarang kita lihat di gambar samping ini. Yang pertama adalah bendungan. Apakah bendungan termasuk ke dalam lingkungan alam atau lingkungan buatan? Ya, benar, termasuk ke dalam lingkungan buatan. Selanjutnya, air terjun. Nah, air terjun ini termasuk ke dalam lingkungan alam atau lingkungan buatan? Ayo ditebak. Benar sekali, masuk ke dalam lingkungan alam. Ya, gambar ini gambar gunung. Nah, gambar gunung ini termasuk ke dalam lingkungan alam atau lingkungan buatan? Ayo tebak. Pasti kalian bisa. Benar sekali, termasuk ke dalam lingkungan alam. Selanjutnya
lihat gambar di samping ini, gambar jalanan, itu termasuk ke dalam lingkungan alam atau lingkungan buatan? Ya, benar sekali, masuk ke dalam lingkungan buatan. Nah, gambar selanjutnya adalah tambak ikan. Nah, tambak ikan ini termasuk ke dalam lingkungan alam atau ke dalam lingkungan buatan? Ya, termasuk ke dalam lingkungan buatan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan tadi, beserta contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan, tugasnya kali ini adalah yang pertama, buat 5 contoh lagi mengenai lingkungan alam dan buat 5 contoh lagi mengenai lingkungan buatan. Pada pembelajaran kali ini adalah lingkungan alam dan lingkungan buatan sama-sama penting bagi kehidupan manusia. Masuk dalam lingkungan alam, yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah udara, yang ketiga adalah air. Dan yang termasuk ke dalam lingkungan buatan adalah seperti akuarium, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kerukunan antar lingkungan. Kan alam sekitar, jangan kita menjadi oknum yang merusak lingkungan untuk kehidupan kita yang akan datang. Ingat, lingkungan alam dan lingkungan buatan sama-sama penting bagi kehidupan. Terima kasih, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.